Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak yang kami kasihi, baik yang berada di tempat ini atau di rumah masing-masing, serta di mana saja yang berkenan untuk mengikuti siaran ini yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Ketika kita masih diberi waktu melewati banyak tantangan zaman ini secara global, dan semua penduduk dunia diperhadapkan dengan kecemasan karena pandemi COVID-19 yang belum dapat memberikan tanda-tanda berakhirnya ancaman ini. Maka di saat seperti beginilah kita harus merenungkan kembali perjalanan waktu yang telah melewati 11 kali hari Minggu sampai dengan hari ini. Kita dan sebagian besar umat masih beribadah di rumah masing-masing. Harusnya kita menjadikan ibadah di rumah untuk sekarang ini adalah ibadah yang sesungguhnya boleh dikatakan istimewa. Sebab kalaupun tidak mandi juga bisa ikut ibadah. Bangun tidur dengan serentak pun masih bisa ikut ibadah. Karena ada dalam lingkungan kita sendiri. Ada di tengah-tengah keluarga sendiri. Ibadah yang boleh dikatakan hanya 1 jam saja. Ibadah yang sesungguhnya sangat bermanfaat ketika kita berkumpul dan seakan-akan mesbah yang dari gereja itu telah berpindah ke rumah untuk sementara waktu. Namun dalam kenyataannya sama saja. Masih ada pula yang tidak beribadah. Ibadah dalam keadaan normal juga tidak hadir. Ibadah dengan keadaan yang mencemaskan juga sama seperti itu. Apakah kita lupa bahwa kehidupan ini dijamin oleh Tuhan? Tapi bukan berarti bahwa kita acuh, kita masa bodoh. Bagaimanapun kita harus dapat menghargai waktu yang diberikan. Dan yang lebih prinsip lagi adalah menghormati dan taat pada Tuhan. Sebab selama virus corona ini masih menjadi ancaman, tetapi Tuhan menjamin kehidupan segala makhluk. Jaminan itu tidak hanya pada waktu lampau, tetapi juga waktu kini dan waktu yang akan datang. Tidak hanya di saat virus ini merajalela bumi ini, tetapi juga di kala keadaan kita masih ada dalam keadaan yang aman. Jangan kita melihat hal ini sebagai keharusan bahwa Tuhan yang menciptakan, maka Tuhan harus memelihara. Tetapi sebagian makhluk yang diciptakan juga harus tahu menghormati dan taat pada kuasa Tuhan yang menjamin kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan sikap menghormati Tuhan dalam tanggung jawab memelihara seluruh ciptaan,
Maka perikop pembacaan kita hari ini dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat 7a hendak mengajak kita semua, baik sebagai pelayan dan umat Tuhan di mana saja, untuk tetap menghormati dan taat pada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang kuasanya besar, dapat mengatasi segala Allah. Kebesaran itu nampak dalam seluruh karya terhadap segala makhluk. Karena itu kalau kita sebagai orang percaya dituntut untuk menghormati dan taat, maka ketaatan akan menjadikan kita sebagai kawanan domba yang dituntun ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu yang disaksikan oleh pemazmur dalam pasal 23. Sebaliknya saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita tidak taat, kita tidak menghormati, maka bukan Tuhan sebagai gembala yang membiarkan domba-domba itu terlantar, tapi kadang domba berkeras kepala untuk tidak taat, untuk tidak mendengar suara gembala itu, yang pada akhirnya kehilangan arah. Salahkan gembala, berkeras kepala, salahkan gembala, tidak mau diatur, salahkan gembala. Ini adalah sebuah kenyataan. Tetapi ajakan pemazmur untuk selalu bersorak-sorai, bukan karena semua yang berada dalam keadaan gembira, tetapi Allah tampil sebagai gunung batu keselamatan. Gunung batu keselamatan itu kokoh, tidak goyang. Itu berarti bahwa setiap orang yang selalu bersedia memuliakan Tuhan, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari berbagai ancaman kehidupan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, lewat LPJ GBM, suatu lembaga pembinaan jemaat, mengarahkan kita untuk memasuki usbu ini dengan tema mingguan, Allah menjamin kehidupan segala makhluk. Kita tidak akan mungkin lari dari jangkauan tangan Tuhan yang memegang. Kita tidak akan bersembunyi di balik segala kebesaran kuasa atau kemunafikan kita. Sebab mata Tuhan dapat melihat dan tangan Tuhan akan tetap menjangkau segala sesuatu yang ada di dalam kendali maha kuasa Tuhan, baik pada bagian-bagian bumi yang paling dalam sampai pada puncak-puncak gunung yang tertinggi. Ini sebagai pertanda, jaminan kepada segala makhluk tetap diperhatikan. Oleh karena itu, bertolak dari sikap dan pengalaman pemazmur, ada jaminan bagi keberlangsungan hidup hari ini dan esok. Sebab kita telah melewati hari kemarin yang dijadikan pengalaman iman bersama Tuhan. Apalagi kalau kita renungkan bahwa selama kurang lebih 2 bulan sampai dengan memasuki bulan ke-6, tidak ada jaminan apapun di tengah pandemi COVID-19 selain kehidupan yang disediakan Tuhan bagi kita. Karena itu, setiap orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, mulai dari saat kemarin, hari ini dan yang akan datang, kita harus menjadikan setiap waktu untuk selalu bersyukur, menghormati, serta taat pada kehendak dan kuasa Tuhan yang menjamin kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini ketika kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki minggu yang pertama di bulan yang ke-6, maka kita mungkin mengatakan bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang.
kita telah diizinkan Tuhan untuk melangkah memasuki minggu pertama di pertengahan tahun 2020. Perjalanan ini mengisahkan kehidupan yang kemudian kita refleksikan itu dalam dimensi waktu, yaitu waktu lalu, waktu kini, dan waktu yang akan datang. Dalam dimensi waktu itu, semua ciptaan Tuhan adalah bagian dari sahabat manusia yang saling menghidupkan, bukan saling mematikan, bukan saling menjelekkan. Tetapi hal yang unik dalam kisah perjalanan hidup orang Kristen selalu dipandu dengan ajaran-ajaran baik, ajaran-ajaran yang punya nilai kekristenan. Dan oleh karena itu, Tuhan selalu memberikan kita waktu, kesempatan untuk belajar dan berbenah. Jadi kalau kesempatan diberikan, hargailah dan turutilah apa yang Tuhan perintahkan. Maka sentosalah hidup kita karena mengindahkan ajaran Tuhan. Kalau dikatakan bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lakukanlah. Dan jangan menunda waktu atau kesempatan itu. Namun apabila kita tidak turuti, kita tidak taat, kita tidak menghargai kesempatan yang diberikan, maka akan menjadi sia-sia perjalanan hidup kita itu. Disitulah letak kesalahan kita yang bebal hatinya, karena tidak ingin berubah sesuai dengan yang diajarkan kepada kita, bagi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita melewati kurang lebih 2 bulan hidup dalam kecemasan akibat konflik COVID-19, maka sesuai dokumen pelaksanaan di masa pandemi COVID-19, boleh dilaksanakan baptisan kudus hari ini kepada 1 orang anak. Disinilah kita sebagai orang tua dan saksi, bahkan jemaat, akan menyatakan pengakuan iman kita untuk Tuhan sebagai suatu kesempatan untuk mendidik dan membesarkan anak ini pada jalan Kristus. Sebab jangan sampai waktu ini berlalu dan hal yang benar belum diajarkan kepada setiap anak-anak kita, maka anak-anak akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan berbenah. Sebab kita harus ingat bahwa tempat belajar seorang anak adalah ayah dan ibu, papa dan mama. Bagaimana kalau kesalahan pada ayah dan ibu akan dilihat oleh anak sebagai satu kebenaran? Maka teladan apa yang akan diberikan? Kadang kita orang tua bisa tidak bangga. Saya ulangi, kadang kita orang tua tidak biasa bangga kalau anaknya dalam kesalahan atau prestasinya buruk. Anak muda dicela. Padahal kalau kita renungkan malah itu terbalik. Harusnya kita bangga dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Harusnya kita bangga bahwa kita menjadi rumah untuk dia. Kita menjadi guru untuk belajar dia. Bukan kita mencela dia. Bulan Juni ini Bapak Ibu dan saudara-saudara identik dengan bulan lingkungan hidup. Kalau rumah kita menjadi sebuah lingkungan di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, kalau itu yang dapat dilakukan dengan benar, maka anak-anak kita bertumbuh untuk selalu taat pada Tuhan dan menghargai kita orang tua. Anak-anak itu akan selalu taat, menghormati Tuhan dan sesama. Di mana tanggal 5 Juni selalu diperingati
sebagai hari lingkungan hidup sedunia, maka lingkungan hidup rumah tangga kita juga harus diperingati setiap waktu. Jangan sampai di saat kita memperingati hari lingkungan hidup sedunia, tapi lingkungan hidup kita saling mencurigai, saling mencemarkan, saling curiga, maka rumah tangga kita akan hancur berantakan. Karena itu firman Tuhan dalam ayat 8 dari Mazmur 95 mengatakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah. Kalau kita mengeraskan hati untuk tidak taat dan menghormati Tuhan, maka saatnya juga Tuhan tidak akan menjamin kehidupan kita untuk jalani hidup di tengah dunia ini. Kalau jaminan itu dimulai dari apa yang menjadi makna baptisan kudus, maka di dalam ajaran gereja Protestan Maluku pada poin 232 dikatakan bahwa seseorang yang dibaptis akan dipersatukan dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam kematian dan kebangkitannya. Dalam ajaran gereja itu dikatakan bahwa orang yang dibaptis dipersatukan dengan gereja atau jemaatnya. Orang yang dibaptis mendapat pengampunan dosa, didamaikan dengan Allah, dan menerima keselamatan dan hidup baru dalam Kristus. Dan orang yang dibaptis menjadi tempat kediaman Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, terus menerus dibaharui, serta tumbuh membangun diri di dalam kasih. Dan oleh karena itu, ini menjadi tugas kita sebagai jemaat, sebagai orang tua dan saksi, supaya kemuliaan Tuhan itu dapat dinyatakan seperti yang Tuhan Yesus katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Semoga hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, ketika gereja berpikir tentang bagaimana menjadikan anak-anak kita ini ahli waris kerajaan Allah, maka baptisan kudus diizinkan untuk dilakukan. Semoga hari ini akan membawa berkat bagi jemaat bahwa seorang anak telah dimateraikan untuk Tuhan. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.